Lagi-lagi dan laginya, 10 terkini di monitor untuk kakak ojolnya. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel KKC Ojol. Kisahnya para ojol. Malam ini tentunya kita akan berbincang-bincang kepada salah satu rekan ojol yang mungkin yang sangat sudah familiar kayaknya ini ya untuk di area Jakarta Selatan ini. Udah nggak aneh lagi. Nggak aneh lagi bang ya. Salam kenal bang. Dari kita KKC Ojol kepingin berbincang-bincang nih kepada anda. Boleh diperkenalkan namanya bang? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Januar dari Jakarta Selatan. Komunitas kita di Kebun Mangga Bersatu. Tapi sebelumnya saya ada di Petukangan Salut. Jangan salah tuh bang ya. Berarti luar lingkup untuk area Jakarta Selatan bang ya. Ya. Kita boleh nih bang bincang-bincang bang. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang nanti akan kita bahas di sini ya. Boleh. Mengenai kisah para ojol nih kayaknya memang sangat familiar buat ojol nih. Sangat membantu juga mungkin dari kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah juga sangat, pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kayaknya ya bang ya. Bisa dibilang gitu. Ya untuk pertama mungkin nanti bang ya kita akan bertanya tentang Bang Januar nih ya, selaku mungkin orang yang familiar untuk di area Jakarta Selatan nih bang ya. Kita akan bertanya perjalanannya ojol nih dari Bang Januar sendiri seperti apa sih bang? Maksudnya perjalanan dari mananya nih? Dari awal gitu ya, dari Bang Januar pertama kali merangkap untuk terbang ke dunia perojolan. Seperti itu bang. Dari tahun berapa, seperti apa kisahnya gitu bang? Kalau dari tahunnya sih kita tahun 2016 awal. 2016 bang ya? Iya. Sekarang udah berapa tahun nih? Nggak tahu dah. Lumayan juga bang ya? Kita nggak ngikutin. Iya lumayan lama ya bang ya? Berarti 2016 awal itu masih aplikasi apa tuh? Pertama pendaftaran itu. Grab. Grab, Grab di Grab. awalnya. Oh, salah satu di aplikasi Grab ya? Awalnya sih sebenarnya bukan Grab. Awalnya sih sebenarnya Gojek. Oh. Cuman kita bikin dua aplikasi jadi Grab. Cuman lebih jiwa kita lihat lebih ke Grab. Salah satu aplikasi Grab ya. Oke. Itu udah cukup lumayan lama juga bang ya, dari 2016 sampai bertahan sampai sekarang nih bang ya. 2021. 2021, wih hampir sekitar 6 tahunan kurang lebih bang ya. Bisa bilang gitu. Wih makan asam garamnya kan di jalan udah enak banget ini. Ya, pokoknya udah berbaur campur sama itu juga ya. Sudah campur sari. Iya, ibarat makanan tuh kayaknya udah, waduh. Ya buat Bang Januar nih, menurut Bang Januar tentang ojol dari 2016 sampai sekarang itu yang dimana kita dengar tadi nih bahwa Bang Januar lumayan lama juga ya. Nah sudut pandang nih tentang Bang Januar ini kan kisahnya ojol ini banyak banget ya macamnya ya. Ada dari seorang driver yang mungkin dikatakan bisa single factor ataupun berkomunitas, ataupun istilahnya mungkin kalau yang di komunitas itu mempunyai banyak ada struktur-struktur ya, seperti kayak korlap, wakorlap gitu yang kita tahu ya, yang kita dengar juga seperti itu, ataupun juga ketum dan waketum. Nah ini kita ingin ambil sedikit cerita nih tentang URC sekarang, dari ojol sekarang menurut pandangan Bang Januar sendiri itu seperti apa sih? Kalau menurut pandangan saya ya sekarang ini untuk URC yang sekarang nih ya, itu banyakan lebaynya sih saya bilang. Banyakan lebaynya bang? Iya. Dalam arti seperti apa itu bang? Ya dalam artian kata seperti pengisian ya, misalnya rehat atau segala macam. Kalau dibandingkan dengan yang dulu itu kita awal mendirikan yang suatu komunitas atau suatu wadah gede yang dinamakan URC, itu kita nggak pernah namanya cengeng ya, ataupun sedikit rehat segala macem. Iya. Nah, kalau yang sekarang ini yang saya lihat jangankan rehat gitu, untuk pengondisian yang lain pun saya kira lebay semua sih gitu. Karena
kenapa saya bilang lebay untuk masalah rehat, dalam artian kata dalam rehat ini banyak yang bilang dengan alasan segala macam mau rehat mau ini, terus ban bocor lah atau segala macem lah, nggak kayak yang dulu lah pokoknya kita WRC yang pertama Ini ini sangat-sangat jauh berbeda ya Bang Jenor ya. sangat jauh. Dan itu bisa dikatakan lebih mandiri ya. Betul. Betul. Itu kemungkinan besar kalau misalnya dia kepengen rehat itu seperti apa sih Bang? Apakah naik di salah satu grup ataukah di wadah atau seperti apa gitu Bang? Menurut Bang Januar nih? Biasanya sih kalau yang saya lihat yang sekarang ya itu banyak kan naik di grup ataupun wadah. Seperti itu ya. Wadah besar gitu. Ya bisa aja sih rehat. Cuman kan harusnya kita lihat-lihat juga gitu loh. Rehat ini dia dari perjalanan dari mana ke mana gitu. Oh berarti ada estimasi perjalanan gitu ya? Ya iyalah. Itu pun ya kalau saya pribadi ya sendiri pada waktu saya masih narik atau menjadi driver Grab, jauh aja saya kadang rehatnya di warkop gitu. Warkop. Saya nggak pernah mau naik wadah karena saya tidak mau merepotkan kawan-kawan yang lain yang ada di wilayahnya yang saya singgahi gitu. Kalau yang sekarang harga 15.000 aja, 10.000 aja monitor rehat. Monitor rehat, Ya, capek. berarti kayaknya mungkin dari segi argo juga mungkin bisa dilihat gitu Bang Januari ya, dalam arti yang tadi kayak Bang Januari bilang kenapa URC sekarang tuh lebay banget gitu kan ya. Nah, itu dia. Argo nggak seberapa naik ke Minta wadah rehat. gitu ya, minta rehat gitu ya. Udah tahu begadang masih dilanjutin. Iya. Tuh, bukannya dia istirahat atau gimana lah. Sebenarnya sangat berisiko banget Bang Januari ya kalau kayak gitu ya. Wah, bukan berisiko lagi. Hmm, Risikonya sangat tinggi gitu. fatal berarti ya akibatnya Fatal ya. lah. Makanya kalau pengen begitu ya berpikir lagi lah ke belakang. Ente punya keluarga, punya anak, ya kan. Kalau masih bujangan pikirin ente masih punya masa depan untuk memiliki keluarga gitu. Nah dari Bang Januari sendiri nih, menurut segi pandang Bang Januari ya, kalau memang ada rekan-rekan dari jauh kepingin singgah istilahnya silaturahmi dari base camp ke base camp gitu ya, dia misalnya dari mana gitu, kira-kira untuk estimasi itu dari jam berapa ke jam berapa sih yang sebenarnya Bang kalau untuk rehat seperti itu menurut sudut pandang dari Bang Januari nih? Kalau estimasinya sih Pengondisian. pengondisian itu kalau pagi ya ya logika aja kalau pagi mah Kalau pagi ya. pasti kan orang pada sibuk buat narik, buat nyari duit ya. Kalau bisa emang apa yang kita ganggu ya, kalau bisa ya dari siang itu saya rasa juga mereka yang punya base camp ataupun yang punya wilayah pasti juga ibaratnya mereka rehat juga di base camp gitu. Jadi tidak mengganggu juga kan gitu, jadi sama-sama bisa rehat bareng atau canda goro bareng, istirahat bareng di base campnya ya begitu sih. Jadi untuk rehat tersebut kira-kira nih kalau menurut segi pandang dari Bang Januari ya, untuk mengenai perihal argo ataupun istilahnya tarif, biasanya kira-kira berapa sih, ada batasannya atau enggak? Misalnya seperti kayak tadi ini yang Bang Januari sempat katakan ya, argo 15.000, tahu-tahu dia minta rehat, dan dari situ kan sudah ketahuan ya jarak untuk estimasi waktu pun ya mungkin harga 15.000 dari mana ke mana gitu kan ya. Dekat banget ya. Deket. Nah menurut dari pandangan Bang Januar nih, kira-kira yang pantasnya itu untuk perihal tentang rehat dari argo itu biasanya seperti apa sih? Argo berapa gitu kan? Kalau yang pantasnya ya menurut pandang saya ya kalau mau rehat itu ya argo-argo di atas 80, 70 itu pantas saya rasa untuk kita kondisikan buat rehat gitu, karena kita lihat juga perjalanannya pasti jauh, agak lumayan jauh lah. Kalau cuma argo-argo kayak tadi yang dibilang 15.000 ya ampun. Terkadang kita juga memang agak ini juga Bang Januari ya, kalau melihat segi pandang dari argo segitu pun
buat apa sih kayaknya agak sebentar-sebentar rehat gitu ya. Nah, Bukannya berarti istilahnya yang Nggak punya mau wilayah disini. atau yang punya komunitas ini nggak mau ditumpangi atau nggak mau istilahnya berkesan adanya kehadiran seorang tamu gitu ya. betul. Itu kan mereka juga punya yang harus dicari lah untuk dapur mereka masing-masing kan. Karena zaman sekarang ini, narik zaman sekarang sama zaman dulu beda jauh. Berbedanya dari segi apa tuh Bang Januar? Ya kalau dulu narik 3 kali aja mungkin bisa bayar kosan, Wih, mantap ya. ya kan? Ah, Kalau sekarang boro-boro 15 kali tarikan, boro-boro, ya kan? iya. Ya, kita mah apa adanya kan benar. Kalau dulu mah kita narik 3 kali aja sehari bisa buat sebulan kita kagak narik. Sebulan ya. Ya kan? Nah, kalau sekarang boro-boro nyari 100.000 aja Susah ya. Dari pagi ketemu. keringat udah sampai kayak keringat jagung. Ya kan? Iya benar-benar juga Bang ya. Jadi seiring berjalannya waktu itu makin kemari menurut Bang Januar untuk Argo berarti sangat berubah drastis ya. Drastis. Drastis Bang, jauh banget ya. Jauh banget. Nah kalau dulu tuh awal-awal pertamanya Bang Januar terjun ke ranah ojol ini seperti apa sih Bang? Maksudnya yang tadi Bang Januar bilang tuh enak dan gak enaknya seperti apa? Ya mungkin nggak jauh beda ya sama narasumber sebelumnya ya. Gitu. Enaknya itu ya kita dapat untuk dapurnya itu ya lebih dari cukup lah. Lebih dari Tapi cukup ya. yang nggak enaknya itu yang bilang narasumber sebelumnya lebih banyak gesekannya dengan opang gitu. Oh, lebih banyak dengan guys. Oh, berarti perjalanan ojol dulu itu benar-benar emang dikatakan lebih keras kali Bang Januar ya? Wah, bukan keras lagi. Yang Pernah nggak Bang Januar sendiri mengalami pada saat terjun ke dunia ojol ini awal-awal pertama gitu ya? Apakah ada gesekan tentang di ranah ojol ini? Seperti apa gitu Bang? bukan pernah lagi, sering bahkan. Sering? Sering. Bahkan sampai sekarang juga sering gitu? Kalau sekarang sih alhamdulillah udah mulai ya jarang lah berkurang. Nggak kayak dulu lah. Nggak kayak dulu ya? Bisa diceritakan sedikit nggak Bang Januar nih? Sambil ngerokok dulu ya. Ya, tapi nggak apa-apa, bawa santai aja ya, bawa santai. Tangerang. Iya. Menurut Bang Januar, kerasnya di dunia perojolan saat awal Bang Januar terjun, itu kan otomatis masih banyak banget ya orang-orang yang mungkin berbeda berpikirnya, ojol ini apa sih? Atau yang ini apa sih? Iya. Jadi sangat mungkin dikatakan itu ya memang benar-benar bentrok dengan beberapa kekerasan yang dialami gitu Bang ya. Nah kira-kira menurut Bang Januar sendiri di mana saja yang pernah Bang Januar alami nih gitu? Hampir seluruh. Ambil seluruh. Iya. Wow. Hampir seluruh ya. Itu lain dari yang perang ya. Sudah masukkan kata kita posisi narik di daerah mana itu sudah semua saya alami. Sudah dialami. Dari mulai Tangerang sampai ke ujung Bekasi. Wow. Ujung pas itu lebih keras kayaknya ya. Oh, Sampai sekarang pun kayaknya masih ada ini bukan ya. lebih keras lagi. Saya rasa sampai sekarang pun mungkin masih ada lah sedikit-sedikit Beberapa kelasnya, titik ya? beberapa titik gitu. Jadi Bang Januar kita ngobrol santai aja ya. Santai. Jadi bawa happy aja lah gitu kan. Cuma istri kita Sayangnya aja nih. kita ya pengen ambil pengalaman dari seorang Bang Januar nih yang memang mungkin di kalangan untuk wilayah selatan udah familiar banget gitu kan. Iya, familiar. Bener nggak Bang? Iya, betul. Wih, lo maskot. Maskot. Iya. Ini julukannya nggak sia-sia nih. Ya. Nah, menurut Bang Januar sendiri mungkin ada hal yang paling berkesan selama Bang Januar nih dari awal menjadi ojol hingga sekarang mungkin terkenal sebagai maskot nih katanya ya. Atau mungkin ditengkotnya lah gitu ya. Bahasa sekarang seperti itu Bang Januar ya. Nah, menurut Bang Januar selama jadi URC itu apa sih Bang? Dan di dunia perojolan URC itu apakah digaji ataukah gimana Bang gitu?
Kalau WRC itu sebenarnya nggak ada gajinya. Nggak ada gaji bang? Nggak ada gajinya. Gajinya itu dari nantilah dia mungkin di akhirat. Weh, berarti ini salah satu ini bang ya, inisiatif dari hati Dari hati rekan-rekan URC. gitu ya, URC ya, Iya, yang mana berjiwa sosialnya tinggi banget gitu bang ya. betul. Jadi menolongnya pun bukan pilih-pilih gitu ya. Bukan pilih-pilih, bukan hanya sekedar untuk ini ya, Ah, mencari apa namanya suatu ketenaran. bukan suatu ketenaran atau ibaratnya mungkin nama lah atau gimana Nama. gitu ya. Kalau dulu itu ya WRC benar-benar namanya jiwanya benar-benar yang dibilang jiwa sosial benar gitu. Jiwa sosial. Itu solidaritas sekarang tuh momen dikatakan kalau saya lihat sih di beberapa mungkin yang pernah kita lihat dari segi yang lain, ojol memang saya akuin ke sekarang tuh solidaritasnya kayaknya bener-bener Benar ya. erat banget deh. Benar-benar berat. Ah, bener erat banget. Itu bisa terjadi seperti itu. Apakah memang semua mungkin mempunyai gerakan hati gitu bang ya? Iya. Gerakan hati yang mana mungkin seperti dikatakan tadi, yaitu menolong tanpa harus melihat pandang bulu, dalam arti siapapun gitu ya, baik dari sipil ya Iya. ataupun bukan hanya dari ojol saja gitu kan. Betul. Itu lumayan ini juga ya. Nah mungkin dari Bang Kono sendiri nih ada pertanyaan nggak mengenai tentang Bang Januar nih? Belum connect. Lanjut dulu Mas. Iya. Jadi lanjut terus nih. Lanjut terus. Nah, menurut pandangan Bang Januar, URC itu yang menurut Bang Januar ini yang bagus atau yang istilahnya mungkin yang mempunyai peran yang benar-benar dari hati itu seperti apa sih, Bang? Ya, tadi yang dibilang menolong tanpa pamrih. Gitu. Menolong tanpa pamrih. Pilih siapapun orangnya. Walaupun tanpa digaji gitu ya. Walaupun tanpa digaji. Walaupun tanpa digaji. Dan ini kira-kira menurut Bang Januar apakah sudah menyeluruh yang namanya terbentuk dengan komunitas atau ada juga URC yang lain seperti apa gitu Bang? Yang saya lihat sih kalau sekarang hampir menyeluruh sih. Hampir menyeluruh Bang ya? Iya. Hampir menyeluruh. Nah pada saat Bang Januar sendiri nih membuat yang namanya satu komunitas, ya itu awal-awal pertama itu gimana Bang? Apakah susah ataukah gampang menurut Bang Januar? Susah. Susah? Gampang susah. Gitu. Bahkan sampai sekarang pun ya, terkadang kalau yang single factor kita ajak masuk ke komunitas atau kita suruh dia masuk ke komunitas sesuai di alamat KTP-nya atau domisilinya, kadang tuh masih banyak yang menganggap itu komunitas itu beban buat mereka. Beban dalam arti seperti itu Bang? Ya mungkin dalam artian kata pikiran mereka tuh ya banyak peraturannya lah, banyak izin koneknya ini itu atau ada uang kas lah atau segala macam. Padahal mereka nggak tahu kalau uang kas itu sebenarnya kan dipergunakan dari kita untuk kita, dari komunitas itu untuk anggotanya sendiri gitu. Cuman kadang mereka ya berpikiran seperti itu gitu. Nah, menurut segi pandang dari Bang Januar nih, yang seperti tadi dikatakan SF atau single factor ya, itu lebih enak single factor ataukah lebih enak yang namanya berkomunitas, Bang? Kalau saya pribadi lebih enak berkomunitas. Apa sebab, Bang? Karena dalam komunitas itu kita anggap sebagai keluarga kedua kita, Keluarga kedua, selain yang di rumah, selain keluarga inti kita ya. keluarga inti ya. Dan yang kedua, kita bisa lebih banyak mendapatkan informasi gitu. Dan yang ketiga, kita lebih nyaman lah kalau kita narik ngambil argo jauh atau segala macam. Tadi saya bilang mungkin dia mau rehat atau segala macam kan begitu. Bisa lebih cepat dibantu sama yang punya wilayah. Nah, sekarang dari obrolan kita tadi tentang URC, ya kan kadang-kadang saya lihat juga tuh Bang ya, di jalanan banyak banget nih. Kadang-kadang ada yang pakai rompi gitu kan. Apalagi pada saat melintas ada kayak pengawalan lah gitu Bang ya. Kayak pengawalan entah itu penanganan yang tentang laka lantas ataukah pada saat pengawalan untuk orang yang maaf nih sudah almarhum. Itu
apakah diundang semua atau gimana itu Bang? Kalau dibilang diundang sih ada bahasa diundangnya. Kalau dari hati ada bahasa dari hatinya, karena kalau setiap yang begitu, kalau sudah naik di wadah, secara otomatis pasti mereka akan datang dengan sendirinya. Berarti memang benar-benar mempunyai jiwa mental dan mesti di hatinya itu tergerak, merasa, wah ini adalah tugas WRC gitu ya? Sebenarnya sih bukan tugas WRC, bisa lebih dikatakan bergerak itu dalam artian mereka merasa bahwasannya saudara mereka sedang berduka, mengalami musibah gitu ya. Supaya lebih menghibur yang lagi terkena musibah lah. Nah, ini nih banyak banget Bang ya kalau kita lihat ini dari rekan-rekan URC yang memang tugasnya ini kan tanpa pamrih, yang tadi seperti Bang Januar bilang nih, tanpa adanya gaji. Nah, menurut Bang Januar, apabila misalnya nih seorang driver pagi-pagi baru melangkahkan kaki keluar rumah nih, nah tiba-tiba namanya tergerak dari hati, ada melihat satu musibah seperti kayak laka lantas lah gitu, apalagi dia sudah dikenal sebagai seorang URC. Apakah lebih mementingkan dapurnya dahulu pribadi ataukah memang ya dari hati tersebut untuk tergerak menolong? Kalau untuk itu tinggal tergantung dari orangnya tersebut. Dari orang tersebut ya? Iya, karena kita kan nggak tahu nih, rambut boleh sama hitam tapi hati kan berbeda. Betul. Karena yang pernah saya lihat sih, dia pakai rompi nih. Pakai rompi. Ya. Ini sih udah siang kejadiannya, ataupun sore. Ya nggak mungkin dong dia nggak narik kan gitu. Belum narik. Ada yang laka nih. Ada yang hanya lewat doang nih. Justru sekarang yang lebih saya salutin itu single factor yang tidak punya komunitas, tapi mereka mau bantu gitu. Mau bantu, makanya yang tadi saya bilang tinggal tergantung dari orang tersebut. Apakah dia tergerak hatinya ngelihat saudaranya satu jaket satu bendera yang sedang kena musibah ataupun laka, dia mau menolong atau mau jalan terus gitu. Memang semua kembali lagi dari dasar hati ya. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan dari Bang Ondo ya atau enggak nih? Ini jarang-jarang banget loh Bang kita ketemu sama orang-orang istilahnya mungkin yang sudah dikatakan asam garamnya ini di jalanan udah luar biasa gitu kan, apalagi dari ujung ke ujung nih. Namanya ini udah familiar banget gitu kan, di telinga, bahkan bukan hanya untuk di tingkat ojol aja gitu kan, bahkan sampai bukan hanya untuk ukuran Jabodetabek kayaknya nih Bang, kalau saya lihat kayak begini Bang. Ya kurang paham dah itu. Biar mereka yang menilai. Mereka yang menilai ya Bang ya. Iya. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin, yang terbaik begitu ya. Betul. Nah, kira-kira nih menurut Bang Januar nih, ini kita bicara tentang URC aja ya Bang Januar ya. Adakah pesan-pesan dari Bang Januar untuk URC se-Jabodetabek yang dulu dengan ojol sekarang? Kira-kira menurut Bang Januar, apakah pesan-pesannya yang mungkin bisa tergerak lagi nih